ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian di sudut yang lain lagi, ini saya berbicara di sudut al-masalih al-mursalah. Ada satu ilmu, sebagaimana maqasidus syariah, masalihul mursalah, ini bagian dari ilmu usul fikih. Ya, apakah ada masalih mursalah atau tidak ada? Bagi yang mengatakan tidak ada, itu namanya istilah masalih mursalah. Kalau dia maslahat rajihah, itu masuk dalam hal yang disyariatkan. Kalau dia maslahat yang tidak rajih atau mulgha, itu masuk ke dalam hal yang diharamkan. Berarti tidak ada itu masalih mursalah bagi mereka. Tapi sebagian ulama mengatakan ada. Bagi yang mengatakan ada, dia syaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama, masalih ini itu tidak bertentangan dengan sebuah maksud dari maksud pensyariatan. Kemudian syarat yang kedua, masalih ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadits, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan dia bukan maslahat yang mulghah. Maslahat yang syariat sudah menetapkan itu tidak boleh dipakai. Kalau ini 3 syarat itu boleh. Ya. Jelas ya? Nah, makanya dari sudut masalih mursalah ini, banyak di antara mereka bikin hal-hal dianggap sebagai apa? Sebagai ibadah. Itu kan masalih mursalah. Tidak apa-apa kita kerjakan. Tidak apa-apa kita laksanakan. Iya. Misalnya, bikin acara sedekah bersama di hari tertentu. Iya. Dia buat misalnya sedekah bersama di hari Jumat. Kita bersedekah di ini saja. Ini kan tidak apa-apa. Hari Jumat itu tempat berkumpulnya manusia, banyak orang. Itu masalih mursalah. Tidak ada masalah. Tapi dia nggak tahu bahwa ketika dia patenkan di situ tempat dengan sebuah kaifiat, sebuah tempat, itu artinya dia buat syariat baru. Itu bisa masuk di pembahasan bidah. Jelas ya? Maka ini orang bergampangan. Sampai dari bentuk masalih mursalah, dia bikin hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Dia bikin kelompok-kelompok. Dia bikin organisasi-organisasi yang membuat manusia itu terkotak-kotak, terpecah-pecah. Setiap kelompok bangga dengan pemimpinnya, harus dengar tokohnya saja. Bahkan pimpinan kelompoknya, ormasnya, partainya lebih dia dengarkan dari kepala negara dalam hal yang sifatnya terkait dengan negara. Itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau di dalamnya, wah ini orang kelompok saya ini, anggota saya harus bagus sama dia, saya cintai. Walaupun dia manusia yang paling bejat. Tapi kalau bukan dari anggota dia, partai dia atau kelompok dia, walaupun orang yang paling saleh harus menjadi musuhnya. Ya. Nah ini, kalau berdalil bolehnya hal tersebut dengan masalih mursalah, itu tidak dibenarkan. Itu menjatuhkan di dalam apa? Pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau hal-hal tersebut tidak ada, dia buat misalnya sebuah organisasi atau sebuah yayasan, dia pakai di batas yang diizinkan oleh syariat dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat ini, inilah tadi yang silam pendapat masuk di dalamnya. Boleh atau tidak di situ? Jelas ya? Dan itu harus dihitung dengan timbangan-timbangan syar'i, jangan sembarangan. Baik, saya beri contoh lain. Masalah garis yang berada di masjid. Sekarang ini kita punya karpet ini. Nah, karpet di masjid ini. Setiap karpetnya ada garis sholatnya, 4 sholat. Baik, ini masuk kemana ini? Masuk kemana? Sekarang saya mau tanya, dalilnya apa? Ada dalil? Tidak ada. Baik. Ada hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah di sini? Tidak ada. Ada hal yang menyelisih maqasidus syariah? Di sini perlu didudukkan ya dengan cermat. Jadi kalau karpetnya orang sholat biasa tidak perlu, tiba-tiba dia datang, dia kasih garis begini, ini namanya dia membuat sesuatu yang dilarang. Pertama, selain daripada dia memasukkan hal yang asalnya kita punya kaidah saddud dariyah, menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan dalam kesalahan. Kan begitu? Itu tidak diperlukan. Tapi kalau orang dasarnya di sebuah masjid luas, orang karpetnya biasanya yang dijual seperti itu,
Dan itu manusia sudah terbiasa, itu masuk di dalam pembahasan masalih nggak ada masalah. Sama kalau masjidnya misalnya agak bengkok, agak miring, terus nggak diberi garis, ya sehingga ketika diatur softnya miring terus, ini tidak apa-apa dikasih garis. Masuk di dalam masalih mursalah, nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi saya perlihatkan cara mengukur itu masuk ke bidah tidak bidah, kadang dia detail. Perlu pertimbangan banyak. Perlu pertimbangan banyak. Karena itu jangan sembarangan menggunakan kaidah-kaidah bukan pada tempatnya.